Pada kesempatan kali ini kami akan membahas 15 detail mengesankan dari One Piece Live Action episode 1 yang harus kamu tahu. Sebelum masuk ke pembahasan, bantu kami dengan klik subscribe dan like-nya ya. Oke, jadi mari kita mulai saja pembahasannya. 1. Semua detail lokasi pada map di live action-nya. Oke, detail pertama ini mungkin akan mengesankan bagi kalian. Pertama, Pulau Sixes. Ia merupakan pulau yang didiami Roronoa Zoro ini, ternyata di manganya sendiri ada loh, dengan nama yang sama yaitu Sixes. Pulau inilah yang menjadi awal petualangan Ace si tinju api, dan juga awal mula mendapatkan kru pertamanya yaitu Diush. Dan uniknya disinilah Ace mendapatkan buah merah-merah Nomi, atau buah iblis tipe api yang mengubahnya menjadi manusia api. 2. Shimotsuki Village atau Desa Shimotsuki merupakan kampung halaman Zoro. Nah, mungkin tidak heran kenapa Zoro ada di Pulau Sixes, karena ternyata pulaunya cukup dekat dengan kampung halamannya. Fakta terbarunya adalah nama desa ini berasal dari kakek buyut Kuina, yang diambil dari namanya yaitu Shimotsuki Kozaburo. Padahal di awal chapter One Piece tidak dijelaskan sama sekali nama desa Zoro. 3. Kumate Island. Pulau ini merupakan tempat yang dikuasai oleh suku Cakar Beruang. Di sana juga menjadi tempat terdamparnya kru Buggy. Bahkan sampai ditemui Buggy sendiri nantinya bersama Alvida dan memulai aliansi barunya sebagai bajak laut. 4. Island of Rare Animal. Nah, ingat pulau ini. Yaps, ini adalah pulau yang ditinggali bapaknya Zoro. Salah, maksudnya tempat yang ditinggali oleh Gaimon dan para binatang lainnya. Gaimon termasuk karakter langka yang sudah bertemu dua Yonko masa depan yaitu Luffy dan juga Buggy. 5. Organ Island dan Orange Town. Nah, ini singkat saja. Orange Town atau kota Orange merupakan salah satu kota dari Pulau Organ, tempat di mana nanti Luffy bertemu bajak laut Buggy. 6. Yotsuba Island Region atau wilayah Pulau Yotsuba merupakan salah satu wilayah besar di dunia One Piece. Salah satu kotanya adalah Cells Town, tempat di mana Luffy bertemu Zoro dan melawan Morgan. 7. God Island atau Pulau Kambing. Nah, ini adalah pulau tempat Luffy pertama kali ketemu Kobe dan Alvida. Pulau ini hanya muncul di manga, sedangkan di anime aslinya Luffy bertemu Kobe di kapal Alvida. Pulau itu kemudian dimasukkan dalam episode khusus Luffy. 8. Dawn Island atau Pulau Fajar. Ini adalah kepulauan besar yang mencakup kampung halaman Luffy yaitu Desa Fushia. Ya, bahasa Inggrisnya Windmill Village. Makanya kalian tak melihat tulisan Fushia di sana. 9. Sambas Region atau wilayah Sambas. Nah, ini adalah wilayah di mana Barati tinggal, yaitu sebuah restoran laut milik Kapten Zeff dan juga Sanji. 10. Oikot Kingdom. Kalau dibaca terbalik berarti Tokyo, ibu kota Jepang saat ini. Nah, sebenarnya kerajaan Oikot ini adalah tempat di mana Belemere pertama kali bertemu Nami dan juga Nojiko. 11. Mirror Ball Island merupakan tempat munculnya Django di cover story Django Dance Paradise. 12. Gecko Island atau Pulau Gecko merupakan pulau besar yang di dalamnya ada Syrup Village atau Desa Syrup, kampung halaman Usopp. Dan ya, udah itu aja karena gambar di atasnya agak burik dan susah dilihat. Adapun lokasi pertama yang diperlihatkan dalam live action ini adalah Locktown. Dan itu adalah detail lokasi di pembuka One Piece live action ini ya. Lalu gimana dengan endingnya? Ya, menampilkan map juga. Mari kita lihat. Sampulnya adalah sebuah map dari Ace Blue. Yang pertama adalah Polestar Island atau Pulau Polestar. Nah, salah satu kotanya itu adalah Locktown. Kedua, Desa Fushia. Ya, nggak usah dibahas lebih lanjut ya. Dia masuk dalam kerajaan Goa. Adapun kalian lihat tulisan MT Corvo, itu adalah bahasa Inggris dari MT Cholubo, yang merupakan pegunungan tempat tinggal Dadan. Ketiga, Shell Town. Udah kita bahas tadi. Keempat, ini adalah penampakan petanya jika dari samping, semuanya terlihat jelas. Kelima, di seberangnya ada Polestar Island. Oke, selesai. Sekarang kita lanjut untuk detail kedua, yaitu saat eksekusi Gold Roger
Ada 3 penampakan bajak laut ketika masih muda, yaitu pertama Dracul Mihawk, kedua Seng si rambut merah, dan mungkin yang terakhir ini admin gak yakin siapa, apakah dia Doflamingo? Nah, jika kalian menemukan karakter lain, silahkan komentar saja di bawah. Karena berdasarkan manganya, yang melihat eksekusi Roger itu antara lain adalah Doflamingo, Buggy, Mihawk, Crocodile, Moria, Shanks, dan juga Dragon. Oh iya, satu lagi, Smoker. Tapi Smoker rambutnya putih. Entahlah, kalau live action mungkin bisa beda. Detail ketiga, bubuk mesiu yang digunakan meriam kapal Alvida sudah ditaburi oleh bunga sakura di dalamnya, sehingga ketika mengenai lawan dan meledak, bunga sakura itu bertebaran. Ini mungkin maksudnya adalah bunga sakura melambangkan simbol love atau cinta pada bajak lautnya. Detail keempat, tong yang dimasuki Luffy. Nah, tulisannya di sini kalau nggak salah adalah Gyorus Fish Packing. Nah, apa maksudnya? Kemungkinan ini adalah tong pemberian dari orang desa Fusa saat Luffy memutuskan berlayar sendirian. Dia bernama Gyoru. Dia memiliki istri bernama Chicken. Dia adalah penjual ikan di desa Fusa. Yang artinya tulisan di bawah ini kemungkinan adalah Windmill Village atau desa Fusa. Yang menjadi bukti bahwa penjual ikan ini memiliki perusahaan sendiri dan memberikan satu tong ini kepada Luffy untuk bekalnya di laut. Nah, jika kalian lihat dari samping, wajah Pak Gyoru mirip kan sama di manganya. Detail kelima, tidak biasanya Luffy mencium minuman atau makanan sebelum ia menyantapnya. Pasti langsung sikat aja. Dan biasanya sakit perut dan bahkan sekarat. Di live action, Luffy lumayan pintar dan berakal. Detail keenam, penampakan Mr. Seven. Mungkin di animenya kalian kenal dia sebagai Mr. Seven. Tapi sebenarnya sebelum dia jadi Mr. Seven, sudah ada cerita canonnya di mana Mr. Seven sebelumnya telah terbunuh oleh Roronoa Zoro. Gambarnya sudah pernah diilustrasikan oleh Oda Sensei. Dan benar saja tampilan fullnya akhirnya bisa kita lihat di live actionnya, yang juga menggunakan pedang. Plus cara matinya juga bikin ngilu. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya kah Zoro pernah diperlihatkan membunuh orang? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar ya. Detail ketujuh, Luffy kecil berekspresi seperti ini untuk poster buronannya nanti. Tapi kenyataannya di anime maupun di manga berbanding terbalik. Tapi entah di live action akan sama atau tidak ya. Detail ke-8, Luffy memakan habis buah iblis Gomu Gomu. Sedangkan di manga, Luffy diinterupsi oleh Shanks dan membuat Luffy agar memuntahkannya. Tapi sudah terlambat. Dia sudah menjadi manusia karet. Nah, perlu kalian ketahui, satu gigitan saja walaupun tidak habis pada buah iblis, kalian sudah bisa dapat kekuatannya karena gigitan kedua dan seterusnya itu tidak akan ada manfaatnya. Plus buah iblis tak bisa membuat dua pengguna memiliki kekuatan yang sama. Detail ke-9, daftar poster yang sudah ada. Pada dinding poster ini, kita bisa melihat ada poster buronan Bellamy yang merupakan karakter yang masih lama muncul, bahkan baru muncul di Grand Line Saga. Bounty-nya pun sudah ditulis benar yaitu 55 juta belly. Selanjutnya ada Foxy, walaupun setengah badan, admin yakin itu Foxy. Dan bounty-nya juga benar yaitu 24 juta belly. Next ada Buggy yang saat itu memiliki bounty 15 juta belly. Di sebelah kirinya itu sudah pasti adalah Django yang memiliki bounty 9 juta belly. Nah, selain Alvida yang udah sangat jelas, ada satu lagi yang menarik perhatian yaitu di pojok ini. Karena Kiran katanya Ndis. Ini sudah pasti adalah Cavendish. Tapi kenapa ya poster buronannya ada di Ace Blue? Padahal kita tahu Cavendish itu berasal dari Grand Line, tepatnya di kerajaan Borguis. Sama kasusnya juga dengan Bellamy yang sebenarnya berasal dari North Blue. Detail ke-10, ternyata Cabaji, anggota bajak laut Buggy, sudah pernah ada di bar, tepatnya di samping Zoro saat itu. Detail ke-11, fakta menarik di mana Zoro dinyatakan sebagai pemburu bajak laut yang paling ditakuti di Ace Blue, yang berarti dia jugalah nomor 1 dalam hal memburu bajak laut. Detail ke-12, Koby tidak mengenal Zoro. Padahal di animenya, Koby lah yang mengenalkan Zoro pada Luffy. Dan bahkan dialah yang melepaskan ikatannya pada Zoro, bukan Luffy seperti yang terjadi di live action ini.
Detail ke-13, ternyata di live action ini, Morgan mengaku sudah mengalahkan bajak laut Black Cat yang dipimpin oleh Kuro, si seribu rencana sendirian, dan sudah menangkapnya. Nah, apakah ini valid atau hanya kebohongan? Atau alurnya berbeda? Kita nantikan saja. Detail ke-14, pedang patah Zoro. Ya, sebenarnya itu harusnya pedang. Karena Wado Ichimonji yang memiliki sarung pedang putih diperlihatkan hanya ditaruh di mulut Zoro. Sedangkan saat itu Zoro menggunakan dua pedang. Ya, jujur saja kita anggap ini hanya properti ya, untuk aksi. Wajarin aja, mungkin detail ini tak disadari saat syuting, sehingga ada kesalahan seperti ini. Detail ke-15, lambang patung kapal Garp. Nah, di animenya diperlihatkan lidahnya itu di tengah, sedangkan di live action lidahnya di samping. Ya, wajarin aja ya, nggak harus 100% mirip kok. Yang penting tetap sangar. So ya, itulah 15 detail mengesankan dari One Piece live action episode 1 yang perlu kalian ketahui. Untuk episode 2 menanti ya. Jika kalian tertarik dengan konten detail seperti ini, jangan lupa like-nya dan bagikan ke temanmu ya. Sekian dari pembahasan kali ini, jangan lupa like, share, dan komentarnya ya.